Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Dwi Mumpuni dari Akuntansi KP1 2018, NIM 1862008. Di sini saya akan menjelaskan tentang resep Conagra untuk sistem sumber daya manusia yang lebih baik sebagai bahan tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di dalam rangkuman studi kasus terdapat bagian yang meliputi manajemen, organization, teknologi, information system, business solution, dan business challenge. Di dalam manajemen terdapat Conagra memiliki produk makanan cepat saji 32 merek. Conagra memiliki 33.000 karyawan. Conagra menghasilkan lebih dari 100 juta US dollar per tahunnya. Dalam organization muncul MyRecep dan menunjuk sukses factors untuk manajemen sumber daya manusia. Dan sukses factors ini menggantikan 8 sistem sumber daya manusia yang lama. Dan teknologi yang digunakan yaitu Learning Management System atau LMS dan Success Factors atau penyedia global perangkat lunak berbasis Gold. Dari tiga hal tersebut, timbullah sistem informasi atau information system. Conagra memiliki sistem inti untuk fungsi sumber daya manusia atau SDM dasar. Business solution atau yang kita sebut dengan solusi bisnisnya, yaitu membantu meningkatkan HR ke level berikutnya di perusahaan dan membantu memfasilitasi percakapan antara manajer dan karyawan yang telah melengkapi manajer dengan informasi yang dapat mereka artikulasikan kepada manajemen yang lebih tinggi. Business challenge atau masalah dari bisnis tersebut yaitu yang pertama, tidak ada sistem pusat untuk menampung dan mengelola data. Yang kedua, kurang efektifnya dan efisien dalam proses evaluasi dan identifikasi. Pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam atau dari studi kasus. Yang pertama, kebutuhan informasi apa saja yang dibutuhkan dalam sistem baru MyRecep? Buat daftarnya dan jelaskan secara singkat. Yang kedua, metode apa yang digunakan oleh Conagra dalam membangun sistemnya? Jelaskan secara singkat dan jelas. Yang ketiga, langkah apa saja yang dilakukan oleh Conagra untuk memastikan bahwa kesuksesan baru yang ada dalam sistemnya? Yang keempat, apa saja manfaat dari sistem baru ini? Bagaimana hal itu mengubah kegiatan operasional dan mengambil keputusan di Conagra? Yang kelima, apakah sistem yang baru ini bebas dari ancaman keamanan aktif maupun pasif? Mari kita bahas bersama-sama. Pertanyaan yang pertama, membutuhkan informasi apa saja yang harus dibutuhkan dalam sistem baru MyRecep? Buat daftarnya dan jelaskan secara singkat. Dan menurut saya, yang pertama, kebutuhan informasi apa saja yang dibutuhkan yaitu sistem atau alat yang dapat menyimpan dan membagikan semua data tenaga kerja dalam satu sistem berbasis Gold yang terintegrasi dan terpusat. Yang kedua, sistem yang penerapannya sistem manajemen bertalenta komprehensif yang terintegrasi dengan sistem SDM inti di tempat. Yang ketiga, sistem manajemen bakat terdiri dari modul integrasi yang berjalan pada platform berbasis Gold. Yang kedua, metode apa yang digunakan oleh Conagra dalam membangun sistemnya? Jelaskan secara singkat dan jelas. Menurut saya, metode yang digunakan oleh Conagra yaitu metodologi terstruktur, di mana penggunaannya digunakan untuk mendokumentasi, menganalisa, dan merancang sistem informasi berorientasi dan berproses seperti tindakan mengambil, menyimpan, memanipulasi, dan mendistribusikan data. Dalam kasus tersebut, Success Factors merupakan penyedia global perangkat lunak berbasis Gold yang dimiliki SAP untuk manajemen sumber daya manusia.
di mana rangkaian aplikasi manajemen sumber daya manusia dilengkapi dengan yang pertama, sistem manajemen pembelajaran atau learning management system. Yang kedua, manajemen kinerja. Yang ketiga, perangkat lunak perekrutan. Yang keempat, perancangan lunak atau perangkat lunak pelacakan pelamaran. Yang keempat, perencanaan perubahan dan pergantian. Yang kelima, manajemen bakat. Yang keenam, analitik SDM bersama dengan bisnis sosial. Yang ketujuh, alat kolaborasi untuk membantu organisasi memaksimalkan pertumbuhan dan kinerja karyawan. Yang ketiga, langkah apa saja yang dilakukan oleh Conagra untuk memastikan bahwa kesuksesan sistem yang baru. Conagra memanfaatkan keahlian konsultan PricewaterhouseCoopers atau PwC untuk proses implementasinya. PwC dapat dengan cepat mempelajari kebutuhan Conagra dan menerapkan pengetahuan tersebut bersama dengan keahlian mereka pada proyek yang dikerjakan. Setelah proses evaluasi vendor secara menyeluruh, Conagra mempersempit pencarian menjadi 3 vendor dan kemudian memilih success factors. Terdapat 3 tahap dalam periode 15 bulan untuk penerapan MyReceipt. Yang pertama, pertengahan 2013. Conagra meningkatkan interaksi pengguna secara keseluruhan dan menerapkan modul pembelajaran dan perubahan atau pergantian dengan pengembangan success factors. Yang kedua, pada tahap kedua atau akhir 2013, perusahaan menerapkan SAP Success Factors yang menerapkan analisis tenaga kerja, perancangan tenaga kerja, perekrutan tenaga pemasaran, serta modul manajemen perekrutan secara umum. Pada tahap ketiga, selesai pada pertengahan 2014, Conagra menerapkan modul kompensasi sukses faktor dan pembaruan pada sukses faktor, kinerja dan sasaran. Juga mencangkup fungsi kalibrasi atau penyelesaian peringkat kinerja. Pertanyaan yang keempat, apa saja manfaat baru ini dari sistem baru ini? Bagaimana hal itu mengubah kegiatan operasional dan pengambilan keputusan di Conagra? Yang pertama, manfaatnya yaitu mengurangi redundasi data, kompleksitas, dan efisien operasional dengan cara memusatkan data sehingga seolah-olah berasal dari satu sumber. Yang kedua, menyediakan alat dan proses yang mudah digunakan manajer dan karyawan untuk melakukan percakapan yang bermakna tentang kinerja dan pertumbuhan karir. Yang ketiga, untuk memberikan gambaran singkat tentang kumpulan bakat atau kompetensi Conagra saat ini dan menunjukkan bagaimana perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan bisnis di masa depan. Yang keempat, sistem ini memberdayakan karyawan untuk secara proaktif melacak tugas, kinerja, pertumbuhan karir, dan peluang mereka sendiri. Dan itu menstandarkan proses bisnis SDM di seluruh siklus hidup karyawan. Dan sistem tersebut telah membantu memfasilitasi percakapan antara manajer dan karyawan dan telah melengkapi manajer dengan informasi yang dapat mereka artikulasikan kepada manajemen yang baik atau yang lebih tinggi tentang bagaimana setiap karyawan berkontribusi pada tujuan bisnis organisasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap proyek perusahaan. Pertanyaan yang kelima, apakah sistem baru ini bebas dari ancaman keamanan aktif maupun pasif? Menurut saya, kemungkinan ancaman bisa saja terjadi. Maka dari itu, perusahaan harus berhati-hati untuk menyimpan sistem data tersebut dengan baik dan benar dan harus dirahasiakan, terutama penggunanya juga. Karena kita tidak tahu bagaimana jika suatu keamanan tidak terkendali dengan baik dan benar, akan menimbulkan ancaman keamanan. Tidak lupa untuk selalu mengontrol parlementer keamanan dan memastikan keamanan tidak terancam. Jadi menurut saya hal itu bisa saja terjadi. Baik, terima kasih.
Saya ucapkan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.